Hai guys, dalam video kali ini kami PT Jasa Konsultan Keuangan ingin berbagi pengetahuan tentang penjelasan filosofi unik dari Amazon yang membuatnya menjadi perusahaan raksasa. Video ini dikutip dari channelnya Dr. Indrawan. Yuk kita simak baik-baik video kali ini. Amazon punya filosofi kerja yang unik yang membuatnya terus inovatif bahkan ketika telah menjadi perusahaan raksasa dunia. Filosofi tersebut disebut dengan Day One. Artinya semua karyawan harus berpikir dan bekerja seolah-olah Amazon sedang berada di hari pertama beroperasinya. Menarik ya, seperti apa sih penjelasannya dan kenapa Day One bisa begitu powerful? Dan apa prinsip-prinsip yang menopang filosofi Day One? Yuk kita cari tahu. Kita awali kisah ini dengan mengupas apa yang dimaksud dengan Day One atau hari pertama. Selanjutnya, kita bedah satu persatu cara mengimplementasikan filosofi Day One di dalam manajemen dan operasional perusahaan. Terakhir, kita bahas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari filosofi Day One-nya Jeff Bezos. Frasa Day One bagi Jeff Bezos memang sakral. Baginya, Day One bukan sekedar jargon. Day One adalah nilai, budaya, dan mindset yang diharapkan tumbuh dan menerap di dalam diri seluruh Amazonian. Dengan Day One, Bezos ingin membangun dan memelihara mentalitas kerja yang gigih dan fresh. Itulah mentalitas berpikir dan bertindak Amazonian untuk memperlakukan Amazon seolah-olah masih terus menjadi perusahaan startup. Amazon ingin terus dikelola seperti perusahaan baru yang masih berada di hari pertama beroperasi. Nggak peduli dengan kenyataan sekarang bahwa Amazon adalah perusahaan teknologi tersukses dan paling berpengaruh di dunia. Day One bukan cuma filosofi apalagi sekedar slogan perusahaan. Day One adalah way of life dan mindset dalam bekerja di Amazon. Prinsip ini menjadi pengingat bahwa sehebat apapun, sesukses apapun, sebesar apapun Amazon sekarang, Amazon harus tetap dipertahankan dengan mentalitas dan energi hari pertama. Nah, di Amazon ada juga istilah Day 2 atau hari kedua. Day 2 ini merupakan metafora bagi perusahaan-perusahaan yang mulai berpuas diri. Mereka merasa sudah sukses lalu berhenti berinovasi. Menurut Bezos, Day 2 adalah perusahaan yang berada dalam kondisi statis atau tersumbat. Tersumbat aliran inovasinya. Lalu segalanya jadi nggak relevan dengan perkembangan terkini. Dan kemudian perlahan-lahan kinerjanya melambat sampai akhirnya ajal menjemput. Day 2 menjadi peringatan bagi perusahaan untuk tidak terjebak di dalam rutinitas, kepuasan diri, dan keengganan untuk mengambil risiko. Jadi dengan istilah Day One, Bezos ingin mengingatkan dirinya sendiri dan juga seluruh tim di Amazon tentang sebuah nilai sekaligus mentalitas. Bahwasanya mereka harus terus berinovasi, bereksperimen, dan mendengarkan pelanggan seperti startup yang sedang memulai kerja di hari pertamanya. Bezos menanamkan mindset Day One di dalam setiap kesempatan. Dia menanamkannya dalam bentuk visualisasi fisik atau juga bahkan dengan cara-cara yang intangible. Misalnya ya, gedung kantor pusat Amazon disebut dengan Day One Building. Mindset Day One juga diwujudkan di dalam manajemen dan struktur kerja di Amazon. Dalam setiap rapat, Bezos selalu mendorong timnya untuk berpikir berani dan membuat keputusan dengan cepat. Itulah dua nilai penting di sebuah startup. Nggak berhenti sampai di situ, Day One juga dijadikan tema surat tahunan Bezos kepada para pemegang saham. Bahkan juga menjadi nama blog dari perusahaan. Terus gimana ya filosofi Day One secara konkret mewujud di Amazon? Ada 4 prinsip yang dijadikan pegangan untuk implementasi filosofi Day One di Amazon. Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama adalah obsesi kepada pelanggan. Nah, ini adalah aturan terpenting dalam mindset Day One. Banyak perusahaan lebih memilih berfokus kepada pesaing atau tren atau teknologi, bukan berfokus pada pelanggan. Dan Amazon nggak seperti itu. Bahkan bagi Bezos, pelanggan bukan hanya harus diperhatikan, pelanggan harus jadi obsesi seluruh karyawannya. Bezos sadar ya bahwa mentalitas Day itu seiring bertumbuhnya perusahaan, besar perusahaan, itu makin mungkin untuk bisa terwujud. Akhirnya karyawan jadi cenderung menjadi berjarak dengan pelanggan. Mereka mungkin juga nggak terlalu mengenali atau memahami pelanggan. Dan kalaupun iya, hanya dari data sekunder, tren, atau juga dari kolega kerja.
Dengan kata lain, perusahaan menggunakan proxy untuk memahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan dikenali dan dipahami melalui perantara dan bukan secara langsung. Nah, Bezos nggak mau Amazon terjebak pada kondisi seperti itu. Maka Bezos mengingatkan bahwa pada dasarnya data sekunder bisa menipu. Oleh karena itu, setiap orang di Amazon harus bisa menangkap apa yang ada di benak konsumen melalui riset yang mendalam dan didasari sikap empati. Mereka harus mau bertanya dan mau mendengar pelanggan secara langsung. Selanjutnya, melakukan observasi dan menguji pemahaman mereka untuk mengungkap apa dan bagaimana sejatinya perilaku dan suasana batin sang pelanggan. Langkah seperti itu akan membuat para Amazonian bisa memahami pelanggan lebih utuh dan mendekati kenyataannya. Jadi, pelanggan tidak hanya dipahami dari hasil pengamatan terhadap angka dan data di atas kertas. Dalam hal ini, Bezos mengingatkan bahwa para penemu dan para desainer yang baik adalah mereka yang memiliki pengenalan dan pemahaman yang begitu mendalam terhadap pelanggannya. Bagi Bezos, pelanggan memang sosok yang selalu menarik dan tidak mudah terpuaskan. Kalaupun suatu ketika mereka merasa puas, pasti rasa puas itu nggak akan lama. Para pelanggan akan terus mencari sesuatu yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih bermanfaat bagi mereka. Maka obsesi kepada pelanggan harus dijiwai, harus didasari keinginan kuat untuk kita terus bisa melayani dan menyenangkan para pelanggan. Prinsip kedua adalah membuat keputusan berkualitas dalam waktu yang singkat. Sewaktu Amazon masih berskala startup, jumlah karyawannya kan sedikit ya dan strukturnya ramping. Nah, kondisi itu jelas bisa membuat setiap keputusan bisa diambil dengan cepat. Nah, itulah kondisi dan kultur startup yang ingin dipertahankan oleh Bezos. Sebab biasanya semakin berkembang sebuah perusahaan, maka kondisi perusahaan akan semakin kompleks, birokratis, dan lamban dalam memutuskan. Nah, itu kondisi perusahaan yang Bezos sebut sebagai perusahaan tipe hari kedua, day 2. Nah, supaya Amazon bisa eksis sebagai perusahaan day one atau hari pertama, mereka punya konsep unik yang disebut dengan tim 2 pizza. Sebutan ini mempunyai arti bahwa hanya ada 2 pizza yang tersedia sehingga mereka yang bekerja jadi harus sedikit supaya pizzanya cukup. Ya, di dalam tim yang kecil, keputusan bisa diambil cepat karena mereka otonom dan punya otoritas. Tim yang ramping juga bisa meminimalisir layer komunikasi dan birokratisasi yang tidak perlu. Di dalam sebuah wawancara dengan Greg Greeley, mantan wakil presiden Amazon Prime mengungkapkan bahwa ide Amazon Prime lahir dari tim 2 pizza. Tim ini bekerja independen dan memiliki kebebasan bereksperimen. Akhirnya lahirlah gagasan untuk bisa memberi pelanggan sebuah pelayanan pengiriman 2 hari tanpa batas dengan biaya tahunan tetap. Hasilnya, sekarang Amazon Prime sudah mempunyai lebih dari 200 juta anggota di seluruh dunia. Selain itu, Amazon Prime juga sudah mengubah cara belanja online. Kemampuan Amazon membuat keputusan yang cepat juga berhasil menciptakan produk inovatif yang lain terungkap dalam presentasi pada konferensi AWS yang disampaikan James Hamilton, seorang insinyur terkemuka di AWS. Dalam presentasi itu diterangkan bahwa tim 2 pizza dibuat dengan membentuk tim yang bekerja pada infrastruktur dan tim yang bekerja pada fitur aplikasi. Nah, pemisahan itu membuat masing-masing tim punya hak otonom untuk bisa fokus pada keahlian terbaik mereka. Hasilnya, sekarang AWS menjadi produk paling menguntungkan bagi Amazon. Pelanggannya sudah lebih dari 1 juta dan sudah menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahunnya. Prinsip yang ketiga adalah menerima tren eksternal. Jeff Bezos sadar betul bahwa saat ini kita semua hidup di tengah perubahan yang konstan. Dunia digerakkan oleh inovasi teknologi, perubahan regulasi, dan bahkan disrupsi yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19. Maka sangat penting bagi perusahaan untuk tidak merasa aman dan tetap bermain aman di tengah kompetisi yang ada. Apalagi dengan mengorbankan perubahan yang tengah terjadi pada kebutuhan pelanggan. Perusahaan tipe hari kedua akan fokus pada aspek internal untuk meningkatkan profit perusahaan. Nah, sebaliknya, perusahaan dengan kultur hari pertama akan merespon tren eksternal dengan iterasi dan eksperimentasi. Mereka akan meningkatkan curiosity, rasa penasaran, dan menjadikan tren eksternal sebagai inspirasi. Sikap ini mendorong para leader di Amazon siap mengambil risiko. Mereka juga toleran pada kegagalan dan menempatkan kegagalan sebagai konsekuensi dari sebuah inovasi. Bagi mereka, merespon tren bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga sudah menjadi bagian integral dari DNA perusahaan. Cara Amazon menerima tren eksternal bisa terlihat dari beberapa inovasi mereka. Di antaranya adalah dari cara mereka menggunakan big data dan AI untuk memperkaya pengalaman pelanggan dan memandu operasi bisnisnya. Contohnya ketika mereka memanfaatkan teknologi prediktif
Pemanfaatan teknologi ini telah membantu mereka membuat rekomendasi produk yang disesuaikan dan membantu peningkatan penjualan serta kepuasan pelanggan. Amazon juga menggunakan AI untuk mengoptimalkan manajemen inventaris dan logistik, mempercepat proses pengiriman, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Amazon juga telah membuka Amazon Go untuk merespon keinginan konsumen yang berbelanja dengan cepat dan mudah. Amazon Go adalah toko tanpa kasir yang menggunakan teknologi visi mesin atau machine vision dan juga sensor-sensor yang canggih. Amazon Go tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga sudah menciptakan standar baru untuk pengalaman belanja retail. Prinsip yang keempat adalah berpikir jangka panjang. Di dalam surat kepada pemegang saham yang ditulis tahun 1997, Bezos menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu pemikiran tentang jangka panjang sebagai tolak ukur kesuksesan. Di dalam surat itu ada bagian yang berjudul "Ini semua tentang jangka panjang". Nah, di situ Bezos menekankan bahwa pertumbuhan nilai jangka panjang harus jadi ukuran fundamental dari kesuksesan Amazon. Biasanya para investor lebih memperhatikan laporan laba kuartalan mereka. Tapi bagi Bezos, laporan seperti itu cuma jadi sesuatu yang sifatnya sekunder. Sebab waktu dan perhatian Bezos lebih terfokus pada sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Banyak perusahaan menyerah sewaktu sebuah ide nggak menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu 1 kuartal atau 1 tahun. Amazon nggak kayak gitu. Mereka akan tetap mempertahankan sebuah ide sampai 5, 6, atau bahkan 7 tahun sekalipun. Tentu saja selama itu dijaga ya supaya investasinya tetap terkelola dengan baik. Dan idenya juga terus dipelajari, diiterasi, dikembangkan. Sampai kemudian ditemukan momentum yang pas ketika ide tersebut sudah bisa diterima oleh publik. Sejumlah langkah Amazon memperlihatkan pemikiran jangka panjang. Perusahaan ini selalu berinvestasi besar dalam teknologi dan infrastruktur. Mereka nggak peduli kalau dalam jangka pendek investasi itu harus merugi. Misalnya ketika Amazon berinvestasi miliaran dolar dalam pengembangan AWS. Saat itu AWS sebagai layanan cloud computing masih merupakan konsep baru dan belum terbukti. Namun di kemudian hari investasi ini telah memberikan hasil yang luar biasa. Sekarang AWS sudah menjadi segmen bisnis yang paling menguntungkan bagi Amazon. Pada dasarnya, Amazon telah mengajarkan beberapa hal penting tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan bisnis. Amazon membangun bisnisnya berdasarkan prinsip atau filosofi Day One, hari pertama. Dengan prinsip itu, fokus utama mereka adalah obsesi kepada pelanggan. Jeff Bezos tidak hanya mendorong timnya sekedar supaya mampu memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan, dia mendorong timnya supaya benar-benar terobsesi dengan pelanggan. Bezos mengajarkan kepada kita bahwa seiring bertambahnya ukuran perusahaan, kita tetap harus dekat dengan pelanggan. Kita nggak boleh berjarak dengan pelanggan. Mereka jangan dilihat hanya dari data sekunder dan tren, tapi pelajari dan pahami mereka dengan cara bertanya serta mendengarkan mereka. Selain itu, Bezos memahami pentingnya membuat keputusan berkualitas tinggi dengan cepat. Dia berusaha mempertahankan kultur startup di Amazon dengan konsep tim 2 pizza. Tim kerjanya dibentuk kecil aja sehingga cukup dengan 2 buah pizza saja untuk bisa memberikan makan semua anggotanya. Tim-tim kecil ini memiliki otonomi dan dapat membuat keputusan dengan cepat, termasuk keputusan untuk menghasilkan sebuah inovasi. Bagi para pemimpin bisnis, mereka harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan tim bisa membuat keputusan dengan cepat dan efisien. Lalu, Amazon juga mengajarkan kita untuk menerima dan merespon tren eksternal. Perubahan konstan adalah sebuah realitas bisnis modern, dan Amazon telah menunjukkan bagaimana kita harus merespon tren ini dengan eksperimentasi dan inovasi. Amazon telah menggunakan big data dan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga operasi bisnis. Juga dalam merespon setiap kebutuhan pelanggan, dan salah satu contohnya pembukaan toko Amazon Go yang bebas kasir. Kemudian Jeff Bezos juga memahami pentingnya berpikir jangka panjang. Dia telah menanamkan pola pikir ini ke dalam budaya Amazon sejak berdirinya perusahaan. Amazon telah berinvestasi besar dalam teknologi dan infrastruktur, walaupun untuk sementara menanggung rugi. Amazon telah berinvestasi miliaran dolar dalam pengembangan AWS, layanan cloud computing yang kini menjadi segmen bisnis yang paling menguntungkan bagi Amazon. Untuk itu, teman-teman semuanya, mulai sekarang kita harus menganggap bahwa setiap hari di perusahaan kita adalah hari pertama, day one. Jauhkan diri Anda dari mentalitas hari kedua. Teruslah terobsesi pada pelanggan. Buatlah keputusan berkualitas tinggi dengan cepat dan terima serta respon tren eksternal secara positif. Teruslah berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Itu yang akan mengantarkan perusahaan Anda
pada mindset inovatif yang abadi. Bagaimana guys videonya? Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari video tersebut? Yuk kita komen di bawah ini. Oh ya, jika kalian ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, pajak, strategi pemasaran, bahkan digital marketing, jangan sungkan untuk hubungi kami di 0811 8085 705. Sampai jumpa dalam video berikutnya.